Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah dalam Kristus yang senantiasa mengasihi kami melebihi dari apa yang kami pikirkan dan kami bayangkan. Sebelum beranjak beristirahat, Tuhan hadirlah bersama dengan kami lewat firman-Mu yang akan meneduhkan kami menghayati perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Ibrani pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang tema firman Tuhan malam hari ini adalah bergantung kepada Tuhan. Semua orang tua di dunia ini, siapapun dia, pasti senang memiliki keturunan, anak-anak oparan yang sanggup mengurus dirinya sendiri tanpa perlu merepotkan orang lain. Tapi memang mendidik anak agar mereka tumbuh besar dalam kemandirian adalah sebuah tugas yang tidak ringan. Tugas berat yang tidak hanya bisa dikerjakan oleh orang tua, oleh sekolah, termasuk juga oleh gereja. Karena kemandirian itu dimunculkan dari yang namanya pembiasaan dalam lingkungan keluarga di mana setiap anak berada. Kemudian juga kemandirian seorang anak juga turut ditentukan oleh tanggung jawab para orang tua dan bukan hanya sekedar orang lain. Nah, dalam menjalani kehidupan kita selaku umat Tuhan, selaku orang percaya, Tuhan pun senang kalau kita bisa menjalankan hidup kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Tapi sayangnya, seringkali kita cenderung untuk bergantung kepada diri kita sendiri dan abai terhadap hidup yang bergantung kepada Tuhan. Bahkan untuk hidup dekat dengan Allah saja pun banyak orang memahami bahwa hal itu hanya bisa dia lakukan kalau dia mematuhi peraturan-peraturan agama. Seolah-olah kedekatan kita kepada Allah, kebergantungan kita kepada Allah terlihat manakala kita taat terhadap berbagai macam aturan, peraturan, hukum, ketetapan yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Nah, inilah yang mau kita lihat lewat teks firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam teks ini, dalam perikop ini,
ada konteks tentang membandingkan antara pelayanan para imam agama Yahudi yang menekankan kepada ketaatan hukum Taurat terhadap hukum Taurat dengan pelayanan Kristus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek yang di dalamnya anugerah Allah itu telah mengorbankan dirinya sendiri. Teks ini mau mengajarkan kepada kita semua, jika ketaatan kepada hukum Taurat tidak dapat membawa seseorang kepada kesempurnaan, maka anugerah Allah itulah, anugerah Allah dalam Kristus itulah yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Sekali lagi, jika ketaatan kita kepada hukum Taurat tidak bisa membawa kita kepada kesempurnaan, maka anugerah Allah dalam Kristus itulah yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Singkat kata, bukanlah upaya kita seperti taat terhadap peraturan-peraturan agama yang akan membawa kita dekat dan sekaligus diperdamaikan dengan Allah. Namun, penyerahan diri secara total kepada anugerah Allah dalam Kristuslah yang memungkinkan kita boleh terus tumbuh, boleh menjalani kehidupan yang bergantung kepada Allah. Dan inilah rahasia kita, cara kita untuk kita bisa semakin dekat kepada Allah. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah dalam Kristus, terima kasih. Lewat firman Tuhan pada malam hari ini, kami kembali diingatkan anugerah Allah yang maha besar, anugerah Allah yang sempurna lewat pengorbanan Kristus yang memampukan kami, yang memungkinkan kami untuk bisa semakin dekat kepada Allah. Maka biarlah dalam perjalanan kehidupan kami di hari-hari yang akan datang, kami boleh sungguh-sungguh terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Kami akan terus menikmati anugerah Allah. Kami juga akan mempertanggungjawabkan anugerah Allah itu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan beranjak untuk beristirahat. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Hidup yang telah kami hidupi sebagai anugerah Tuhan. Seraya kami juga memohon ampun jika ada banyak hal dalam perjalanan kehidupan kami yang belum sungguh-sungguh kami jalankan sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan. Hari esok yang terbentang di hadapan kami sadar itu bukanlah milik kami, tetapi milik Tuhan Sang Empunya kehidupan. Maka biarlah hari esok yang akan Tuhan berikan kepada kami, jika Tuhan berkenan, kami akan jalankan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Diberkati Tuhanlah setiap anggota jemaat Tuhan di gerejamu, di GKPA Penjernihan Jakarta, mulai dari anak-anak sampai para lansia. Diberikan Tuhan kesehatan, umur panjang, perlindungan, penyertaan, kebahagiaan, sukacita, dan berkat-berkat lain dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah, kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Horas.